Aku sukanya makanan yang ya ada sopnya dan lain-lain. Dan kalau orang suka akan suatu makanan, maka dia akan cari makanan tersebut. Bahkan ada orang yang suka dengan restoran tertentu, dia bilang, kalau di restoran sana, maka saya akan bisa menikmatinya. Jadi kalau orang mempunyai rasa suka, maka dia akan rela bayar harga untuk kesukaannya tersebut. Jadi Nah, terputus lagi ya. Haleluya. haleluya. Bisa lagi kah putus-putus? Bisa, Pak. Aduh, maaf. Sinyalnya jadi kurang bisa. Ya, sekarang ada lagi suaranya. Bisakah terdengar? Iya, Pak. Bisa ya? Ya, puji Tuhan. Jadi saya katakan tadi, kalau orang suka sesuatu, dia akan siap bayar harga untuk apa yang dia sukai tersebut. Makanya dia rela untuk jalan dengan harus mungkin buang energi, artinya menempuh jarak yang jauh, artinya membayar harga untuk sesuatu sehingga dia mendapatkan apa yang disukai tersebut. Ada orang suka naik sepeda, ada orang yang suka naik motor. Nah, dia akan meninvest waktu untuk apa yang dia sukai tersebut. Makanya sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kita bersuka cita menerima firman Tuhan? Kalau kita bersuka cita menerima firman Tuhan, maka kita akan menikmati dikala kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita menikmati firman Tuhan? Kalau kita menikmati firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan suatu damai sejahtera pada saat kita baca firman Tuhan tersebut. Dan apa arti firman Tuhan buat kita? Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Makanya firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman Tuhan tentu saja menjadi penuntun di dalam kehidupan. Orang bilang firman Tuhan adalah manual book kehidupan. Karena kalau kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini, tentu dasarnya adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itulah kita harus mempunyai kesukaan, sukacita membaca firman Tuhan. Seorang penginjil terkenal, Billy Graham, kita tahu semua, dia penginjil terkenal di Amerika dan di mana-mana. Dan dia mengatakan, read the Bible, work hard and honestly, and don't complain. Itu yang dikatakan oleh dia, bahwa kita harus senantiasa baca firman Tuhan. Dan dia baca firman Tuhan, itu dia tidak ada bosan-bosannya. Dia berulang kali baca firman Tuhan dan dia katakan, dia selalu mendapatkan hal-hal yang baru. Suatu ketika, seorang wartawan datang mewawancara dia, bertanya kepada dia. Wartawan ini mengatakan, bagaimana supaya saya bisa menjadi seorang yang kuat secara rohani? Maka Billy Graham mengatakan kuncinya ada 3 hal. Kira-kira apa? Bisa kita bayangkan. Yang pertama dia katakan, read the Bible. Yang kedua, read the Bible. Dan dia katakan, yang ketiga, read the Bible. Jadi, kalau kita mau bertumbuh untuk firman Tuhan, bertumbuh secara rohani, kita baca firman Tuhan. Makanya, kalau kita lihat ada lagu lama dulu, yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, itu kalau kita mau bertumbuh, baca firman Tuhan, doa tiap hari, kita akan bertumbuh dan kita akan kuat secara rohani. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab juga bisa kita tahu bahwa Alkitab terdiri dari 1190 pasal. Banyak ya. Alkitab ini 1190 pasal. Kalau kita tahu, pasal
yang mempunyai ayat terpanjang di dalam Alkitab adalah Mazmur 119. Apa yang ada di dalam Mazmur 119 ini? Dia terdiri dari 176 ayat. 176 ayat itu adalah Mazmur 119 dan judul perikopnya bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berarti kalau pasal di dalam Alkitab yang terdiri dari 1189 pasal Alkitab, pasal terpanjang, isinya adalah tentang suatu petunjuk supaya kita membaca firman Tuhan. Berarti membaca firman Tuhan adalah sesuatu keharusan di dalam hidup kita, seperti yang dikatakan tadi oleh penginjil terkenal Billy Graham tersebut. Maka kalau kita lihat juga, Mazmur ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Daud. Mayoritas di dalamnya ditulis oleh Daud, dan dia adalah seorang yang menikmati firman Tuhan. Dia katakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow. Apakah kesukaan kita adalah Taurat Tuhan? Amin. Apakah kita merenungkan firman itu siang dan malam? Merenungkan, kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya, hagah, mengunyah. Jadi kalau kita merenungkan firman, mengunyah, berarti butuh waktu di sana. Beda kalau bayi minum susu, susu kan nggak perlu dikunyah. Yang perlu dikunyah adalah makanan keras. Berarti firman Tuhan harus kita kunyah, harus kita renungkan. Juga dikatakan dalam firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 2. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita renungkan, berarti kita dalami kata demi kata. Kalau dikatakan di sana hanya dekat Allah, berarti tidak ada yang lain. Yang lain bukan sumber ketenangan. Yang lain bukan sumber sukacita. Mungkin orang berpikir, kalau uangku banyak aku sukacita. Ops. Itu bukan sukacita sejati. Mungkin kita bergembira, yes. Tetapi kita tahu ada banyak, bahkan orang-orang yang terkaya di dunia bunuh diri kok. Berarti mereka tidak ada dalam sukacita. Orang-orang terkaya di dunia malah kita tahu cerai kok. Mereka tidak bisa bahagia di dalam keluarga. Padahal uangnya begitu banyak. Mereka memiliki Microsoft misalnya. Tetapi tidak ada sukacita. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti sukacita yang sejati. Maka juga dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi, memang kita harus renungkan firman Tuhan. Ada banyak orang kesukaannya bukan firman Tuhan. Kesukaannya hoax. Kesukaannya drakor. Saya nggak katakan salah ya lihat drakor. Tetapi kalau drakor sampai mengikat, bangun pagi-pagi yang dipikirin, lihat drakor dulu. Kemudian ada waktu senggang yang dipikirin, drakor dulu. Wow, kalau itu sebetulnya bukan hal yang positif karena sudah menggantikan kesukaan akan firman Tuhan. Itu yang harus kita lihat supaya kita hati-hati di dalamnya. Saya mau bacakan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 7. 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan apa yang disampaikan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4 sampai 7. Dikatakan demikian. Dan kami tahu
hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kita tahu bahwa firman ini dituliskan oleh Paulus ke jemaat di Tesalonika. Tesalonika ini ibu kota provinsi dari kerajaan Romawi pada saat itu, provinsi Makedonia. Dan di sana ada juga orang-orang Yahudi, dan kemudian Paulus di sana melakukan penanaman gereja, dan orang-orang Yahudi tentu tidak setuju. Maka orang-orang Yahudi juga menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi mereka ada di dalam suatu penderitaan. Tetapi firman Tuhan ini dikatakan oleh Paulus, sebab Injil yang kami beritakan ini kamu terima dengan sukacita walaupun kamu di dalam penderitaan. Wow. Berarti sukacita dalam firman Tuhan bukan sukacita karena kita bergembira sekedar bergembira, karena bergembira seringkali diakibatkan oleh apa yang kita dapatkan dari luar. Mungkin dapat hadiah, mungkin dapat uang, atau segala macam. Itu memang bisa membuat kita bergembira, tapi itu bukan sukacita yang sesungguhnya. Karena sukacita mestinya bukan datang dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Kenapa? Karena dikatakan tadi bahwa di dalamnya ada kekuatan Roh Kudus. Jadi saya ambil satu kebenaran yang pertama, yaitu sukacita adalah ciri kerajaan Allah. Kebenaran yang pertama saya dapatkan, sukacita adalah ciri kerajaan Allah. Saya bacakan dalam Roma 14 ayat 17. Dikatakan demikian. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita datang dari dalam, dikatakan oleh Roh Kudus. Itulah yang membedakan kita dengan dunia ini. Mungkin kita bilang, aduh, gimana Pak Bob bisa bersukacita? Sekarang pandemi, kita bergerak aja sulit. Pekerjaan juga tidak gampang. Keuangan juga terhambat. Segala sesuatu penuh dengan tantangan. Banyak persoalan yang muncul. Anak-anak juga sekolah tidak mudah. Bahkan ada orang tua yang membunuh anaknya karena masalah pendidikan, karena masalah online. Suami istri dicatat di dalam data statistik, selama pandemi, ternyata justru perceraian bertambah. Loh gimana dong? Orang bisa work from home, tetapi kok malah berantem, kok malah ribut satu dengan yang lain, kenapa dong? Karena mereka tidak mempunyai sukacita yang sesungguhnya, yang datang dari dalam, yaitu dari Roh Kudus. Makanya dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saat ini, apa keadaan kita? Apa keadaan ibu bapak sekalian? Apa keadaan saya? Ada tantangan, ada persoalan, tapi saat ini percayalah, ada Roh Kudus yang bekerja. Kalau itu yang kita tangkap, maka kita akan mendapatkan sukacita bukan karena keadaan di luar, tetapi datang karena ada Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan tentang buah roh.
Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya bacakan Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Buah roh. Buah muncul dari suatu kedekatan kita dengan Roh Kudus. Makanya untuk mendapatkan sukacita yang datang dari buah roh, maka kita harus intim dengan Tuhan. Kita semua tahu, keintiman menghasilkan buah. Kalau kita intim dengan Tuhan, buahnya adalah sukacita. Jadi, kalau kita bicara tentang sukacita, seperti yang saya katakan tadi, kenapa sih harus bersukacita? Alasannya apa? Alasan pertama saya katakan adalah alasan rohani. Alasan rohani, kita harus bersukacita. Suatu ketika, sewaktu murid-murid Yesus mengusir setan-setan, murid-murid tersebut, orang-orang itu bersukacita. Tetapi dalam Lukas 10 ayat 20, dalam Lukas 10 ayat 20, Yesus berkata, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Kita semua yang hadir ini bersukacita. Kenapa? Karena nama kita terdaftar di sorga. Amin. Karena Yesus katakan, setiap kita yang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Dia adalah Tuhan, maka kita beroleh keselamatan. Itulah dasar sukacita kita. Dan sukacita ini adalah perintah. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Berarti perintah. Jadi sebetulnya kita bersukacita karena kita memang mengerti bahwa perintah Tuhan, kita memang harus bersukacita. Karena apa? Karena nama kita tercatat di sorga. Lalu alasan apa lagi? Kita bersukacita tentu ada alasan sosial. Bayangkan aja, ibu bapak sekalian, kalau ada orang yang menggerutu terus, misalkan suatu ketika saya ketemu misalnya dengan Bu Esther, saya bilang, aduh Bu Esther, pusing saya, banyak masalah. Oh, yang kuat Pak Bob. Kemudian bertemu lagi sehari kemudian, saya katakan lagi, Bu Esther, aduh pusing saya. Ini semua masalah di pekerjaan saya. Hari yang ketiga ketemu lagi, Bu Esther, ya kalau gini hidup terus pusing amat saya. Katanya teman sepelayanan, tapi banyak juga yang menipu. Lah lama-lama Bu Esther begitu lihat, oh itu datang Pak Bob, lari ya, nanti datang dia malah banyak komplain lagi. Banyak lagi masalah yang mau dia sampaikan. Berarti saya akan repot dia bikin. Nah makanya sebagai alasan sosial kita perlu bersukacita. Karena kalau kita bersukacita, kita akan impartasi sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka juga ikut bisa menikmati betapa indahnya sesama kita yang memuliakan Tuhan dalam sukacita. Apalagi, ya alasan kesehatan sudah pasti dong. Kita tahu semua bahwa orang yang bersukacita, dia akan mempunyai imunitas yang semakin meningkat. Sekarang ini COVID banyak. Makanya kalau kita bersukacita, COVID-nya nggak sanggup melawan kita. Karena ada kekuatan imunitas yang meningkat. Dalam penelitian kedokteran dikatakan bahwa endorfin kita akan meningkat apabila kita bersukacita. Makanya dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan sekedar obat. Ada banyak obat di luar sana, tapi tidak semua manjur. Dulu dikatakan ivermectin bisa obat COVID. Tapi sekarang dikatakan ternyata enggak. Dulu kan itu coba-coba saja. Makanya ada juga banyak yang korban. Karena pada saat itu kedokteran belum pengalaman. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah jadi kembali, kita akan bersukacita kalau kita intim dengan Tuhan.
Dikatakan oleh Jerry Bridges, sukacita yang sejati hanya berasal dari Tuhan, dan dia membagikan sukacita ini dengan orang yang hidup dalam persekutuan yang intim dan melekat dengan dia. Mari kita intim dan melekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama tadi, sukacita adalah ciri kerajaan Allah. Yang kedua, saya dapatkan bahwa kita harus puas dengan apa yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa bersukacita. 2 Korintus 8 ayat 2 mengatakan demikian, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow. 2 Korintus 8 ayat 2 ini luar biasa. Dikatakan bahwa hidup mereka dalam penderitaan, tetapi sukacita. Wow. Tidak mudah kan? Ada dalam penderitaan, tapi ada dalam sukacita. Kenapa? Tadi Yesus katakan, jangan bersukacita karena kamu menaklukkan roh-roh jahat itu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Jadi penderitaan boleh ada, persoalan boleh ada. Tetapi kita tahu, kita ada dalam sukacita. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 2 tadi, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow. Miskin tapi kaya dalam kemurahan. Kadang-kadang orang bilang, wah biarlah yang nyumbang dia kan uangnya banyak. Aku enggak kok. Ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Makanya kalau puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Seringkali kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Tetapi sebetulnya Tuhan maunya kita bukan membanding-bandingkan dengan orang lain kok. Makanya kalau kita ingat apa yang terjadi pada saat ada Raja Saul dengan Daud. Waktu itu Daud mengalahkan orang Filistin. Kemudian setelah dia kembali dari pertempuran, maka ada perempuan-perempuan yang bernyanyi-nyanyi, bergembira, bersukaria, menari-nari. Mereka katakan, Saul mengarahkan beribu-ribu orang musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wow. Saul justru melihat itu sebagai perbandingan dalam dirinya. Lalu dia membandingkan, wah Daud dengan saya. Kalau gitu nanti malah Daud lah yang jadi raja. Nah, membanding-bandingkan dengan yang lain seringkali membuat kita kehilangan sukacita. Karena kita bilang, oh siapa yang lebih baik aku dengan dia? Aku rajin ke gereja kok. Aku rajin persekutuan kok. Aku ikut kok di tubuh Kristus ilahi. Tetapi kenapa dia lebih diberkati dari aku? Banding-bandingin. Membanding-bandingkan membuat sukacita hilang. Makanya kita harus puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan juga dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir. Kekhawatiran menghilangkan sukacita. Khawatir COVID, khawatir miskin, khawatir sakit, khawatir tidak punya masa depan, itu semua akan membuat sukacitanya hilang. Makanya dikatakan oleh Rick Warren, one secret of joy is to be continually grateful, not regretful. Dia katakan, salah satu rahasia sukacita adalah dengan selalu bersyukur, bukan menyesal. Jadi, bersukacita itu kita bersyukur, bukan menyesal. Dan bukan juga hanya sekedar yang kita lihat apa yang kita peroleh dan apa yang kita raih. Dan kita juga harus tahu, seringkali apa yang tertulis dalam firman Tuhan tidak langsung selaras dengan apa prinsip-prinsip dunia ini. Makanya ada istilah upside down kingdom. Kerajaan Allah yang seolah-olah bertolak belakang dengan dunia ini, prinsip dunia ini. Kenapa? Kalau kita lihat prinsip dunia mengatakan, kesabaran ada batasnya. Wow. Kadang-kadang kita juga langsung marah ya. Suatu ketika ada yang mau nipu,
Dibilang, wih anaknya Pak Bob kecelakaan di rumah sakit dan harus transfer uang sekian supaya bisa segera dioperasi. Karena ini mendesak, segera transfer. Wow, saya curiga sebetulnya. Tetapi saya juga tentu saja, jangan-jangan benar. Saya juga harus lakukan sesuatu. Oke, saya bilang sabar. Ya, saya akan menuju ke rumah sakit. Lalu dia bilang transfer aja dulu langsung. Sementara itu saya dengan istri saya bilang telepon sekolah. Benar nggak? Anak kita itu kecelakaan dan sekarang sedang dioperasi. Lalu dia desak terus, segera transfer dong uangnya. Kalau enggak ini enggak sempat dibantu, nanti dia enggak tertolong lagi, dibilang gitu. Begitu istri saya berhasil telepon ke sekolah dan kemudian sekolah bilang, "Oh, baik-baik aja di sini." Dibilang, "Ya." Saya langsung panas juga. Saya bentak langsung yang telepon itu, "Di mana kamu? Saya cari kamu," saya bilang. Tapi sampai di rumah saya menyesal. Saya berdoa, Tuhan, kesabaran saya sempat hilang gara-gara dia. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berdoa di sana. Kenapa? Karena kadang masih terjebak dengan prinsip dunia yang mengatakan kesabaran ada batasnya. Sukacita kita jadi hilang. Padahal prinsip firman Tuhan, pengampunan tiada akhir. Kalau kita senantiasa mengampuni orang yang bersalah, orang yang memperlakukan kita tidak adil, bahkan orang yang menipu kita, sukacita kita tidak akan bisa dicuri oleh iblis. Dan prinsip dunia mengatakan, habisi musuhmu. Makanya ada perang sekarang ini kan, untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, dia perangi aja musuhnya. Padahal kalau kita lihat apa yang ada di TV, ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya menangis. Wow, kalau saya lihat itu hati saya juga tersentuh. Ada suami istri yang kehilangan suami, kehilangan istri. Mereka kehilangan rumah segala macam. Ada yang sakit, ada yang patah kaki, ada yang patah tangan. Kasihan. Kenapa? Karena memang mau menghabisi musuhnya seperti prinsip yang ada di dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan, kasihi musuhmu. Kalau kita mengasihi musuh, maka kita tidak akan terjebak di dalam balas dendam. Lalu, kalau prinsip dunia mengatakan mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi. Tetapi firman Tuhan katakan berkorban secara pribadi demi perbaikan orang lain. Kita bisa berkorban untuk orang lain. Tapi sekarang ini mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadi kan. Makanya ada yang disalahgunakan yang disebut robot trading. Robot trading padahal untuk nipu-nipu kok. Orang lain bisa jadi korban, nggak apa-apa, asal aku jadi untung. Ada berapa banyak sekarang yang kita lihat ditangkap oleh polisi. Tapi karena orang juga terjebak pengen cepat jadi kaya. Udah ikut saja. Padahal udah gampang diduga orang yang menjanjikan hal yang muluk-muluk dan tidak masuk di akal. Kalau dia mau dapat uang di situ berarti dia sedang mengorbankan orang lain. Maka itu yang tidak boleh kita ikuti. Lalu kalau dunia mengatakan lebih berbahagia menerima daripada memberi. Makanya take and give kan. Take. Give sekali-kali aja. Take. Give sekali-kali aja. Gitu. Tapi firman Tuhan katakan, give and it will be given to you. Berilah, maka engkau akan diberi. Inilah yang membuat kita bisa bersukacita. Kalau kita kembali kepada prinsip firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang saya dapatkan, sukacita akan muncul kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, hari depan yang Tuhan berikan kepada kita penuh harapan. Kita harus berharap terus kepada Tuhan. Situasi saat ini mungkin sangat-sangat membuat kita penuh dengan tantangan persoalan. Tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji kita mempunyai hari depan yang penuh dengan pengharapan. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maka kita harus menikmati kebaikan Tuhan dalam segala keterbatasan, bagaimanapun adanya. Kalau enggak, kembali, hanya ada komplain. Komplain, tidak ada sukacita. Makanya ada orang tua pada saat anak-anaknya kecil komplain, aduh pusing banget anak kecil, maunya cepat gede lah anak. Tetangga saya enak, anaknya udah remaja. Oke, anaknya remaja, baru dia dapat lagi tantangan, persoalan. Waduh, anak remaja ini repot, banyak maunya, sulit komunikasi. Masalah lagi kan? Enak kalau anak saya udah kerja, terus anaknya kerja. Waduh, begitu anak saya kerja, nggak mau lagi datang melihat saya. Coba dia segera saya punya cucu aja. Udah, cucunya ada. Cucunya diserahkan terus di rumahnya. Anak menantunya pergi terus kemana-mana. Komplain lagi. Aku lagi yang ngurusin ini. Wah, nggak ada berhentinya komplain terus. Tetapi kalau dia tahu menikmati kehidupan ini sesuai dengan musimnya. Tuhan katakan, ya membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nikmati saja. Lagi anak kecil nikmati, anak remaja nikmati, anak udah kerja nikmati, udah punya cucu nikmati. Karena semua ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi itu 3 hal yang saya lihat dalam bersukacita dalam firman Tuhan. Yang pertama, sukacita adalah ciri kerajaan Allah. Kalau kita bersukacita, kita bisa memberikan kesaksian yang baik. Kalau kita terus wajah kita muram, kemudian muka kita suram, ya orang juga tidak akan bisa melihat kita adalah ciri kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus puas dengan apa yang diberikan Tuhan. Tidak membanding-bandingkan dengan yang lain. Suaranya hilang, Pak. Suaranya. Halo? Ya, halo, maaf terputus lagi tadi. Apakah sudah bisa lagi Ya. masuk? Ya, bisa. Ya. Nah, jadi yang kedua, puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tidak kita banding-bandingkan dengan orang lain. Dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita karena Dia mengasihi kita. Itu kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada malam hari ini. Bersukacita dalam firman Tuhan. Delighting in God's word. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa, Engkau baik. Malam hari ini kami mendengar firman-Mu. Sukacita adalah buah roh. Saudaraku sekalian, saat ini biarlah menjadi keputusan kita bersuka akan firman Tuhan. Bersukacita akan firman Tuhan. Apa keadaanmu pada saat ini? Dikatakan bahwa firman diberitakan dengan kuasa Roh Kudus. Saat ini, arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa di sorga. Roh Kudus menjamah engkau. Ada kasih yang tercurah dalam hidupmu. Penuh dengan sukacita. Apapun situasimu pada saat ini. Apapun tantanganmu pada saat ini. Tuhan memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Dan engkau akan mendapatkan jalan keluar. Bahkan Dia membuka pintu-pintu bagimu. Sehingga engkau tetap ada dalam sukacita. Dengan terobosan-terobosan yang terjadi. Karena engkau mengandalkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini nyata dalam hidupmu. Bersukacita dalam firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Pak Bob Puji ya. Tuhan, terima kasih. Luar biasa firman-Nya.
Ya, Dan amin. bersukacita dalam firman Puji Tuhan. Tuhan. Ya, betul ya, luar biasa. Memang saat ini akhir zaman ini diuji kita ini anak-anak Tuhan harus bersukacita ya Pak ya. Karena kalau nggak bersukacita berarti Iya, kita ini betul. belum jadi pemenang. Tapi hadapi setiap masalah hidup ini. Iya, Yang tadi katakan ya, kalau kita anak kerajaan surga ciri-cirinya ada sukacita ya Pak. Walaupun kita nggak punya apa-apa, tetap amin. bersukacita. Kenapa? Karena ada Roh Allah bersama Ya, kita. Ya, nah itu yang luar biasa firman ini amin. ya. Dan kita juga betul yang tadi hambanya katakan, kita tidak boleh membanding-bandingkan dengan yang lain. Karena itu tidak baik. Ya, syukuri aja apa yang Tuhan berikan. Semua punya porsi, semua punya ukurannya masing-masing. Betul ya Pak ya? Nah ini, jadi kita tidak boleh banding-bandingkan. Ini luar biasa ya. Nah kemudian dikatakan lagi apa? Dikatakan kita sebagai anak kerajaan surga ini kita harus bisa apa? Di dalam cobaan penderitaan kita tetap bersukacita. Ya, kenapa di dalam bersukacita inilah iblis tidak bisa menjamah kita. Tetapi kita menjadi kuat karena ada roh sukacita Allah ini. Makanya betul firman Tuhan, bersukacitalah ya selalu. Itulah yang Tuhan kehendaki. Amin ya. Luar biasa Pak Bob ya, Pak Bob Foster. Tuhan Yesus memberkati, firman-Nya hidup sekali ya. Nah, disinilah kita dilatih terus pada akhir zaman. Saya percaya pada akhir zaman ini kita sedang bertanding dengan iman. Iman kita ini bagaimana? Apakah tertuju kepada dunia? Apakah kepada Tuhan? Kalau kepada Tuhan pasti ada roh sukacita. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Nah, disinilah ya luar biasa firman-Nya. Hidup sekali buat Pak Bob. Tuhan memberkati ya di pelayan Bapak. Terima kasih firman-Nya dahsyat luar biasa. Nah, ini jadi ini yang Bapak sampaikan, bersukacita dalam firman. Memang betul banyak orang saat ini Pak susah untuk bersukacita Pak. Untuk senyum pun juga susah ya, betul terus gitu ya. Mukanya kayak pepaya Bangkok gitu Pak. Susah senyum, buat ini susah banget ya, ini orang kenapa kaku banget gitu ya. Kadang-kadang ya memang betul Pak. Jadi pas banget nih Bapak firman ini. Banyak orang yang begitu Pak. Jadi mahal banget gitu ya untuk ketawa gitu ya. Nah, emang saya setuju banget. Memang di dalam hal apapun cobaan, godaan, ya apapun yang penderitaan, kita syukurilah, berserah sama Tuhan. Karena apa? Roh Allah kalau ada bersama kita, tidak ada yang kuingin nih selain Dia aja, ya. Nah ini aja. Kenapa kalau kita udah happy sama Roh Kudus, udah nggak macam-macam deh. Pasti satu macam hanya. Cuma hanya sama Dia aja. Hanya dekat Allah saja, maka aku tenang. Ada lagunya Pak ya, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Wih, luar biasa ya. Coba kalau jauh dari Allah Pak, yang ada apa Pak? Ngomel, bersungut-sungut, betul nggak ya? Wah, marah-marah. Kenapa? Itulah diambil sama roh jahat damai sejahtera. Makanya pas banget firman ini. Bersukacitalah dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu ya di sini yang rajin baca firman, ingat ya kata Pak Bob harus bersukacita apapun yang diizinkan sama Tuhan. Amin. Walaupun sakit bersukacita. Akhirnya muji karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya? Nah ini jadi inilah firman satu firman yang hidup yang didengungkan oleh hambanya ini Pak Bob ini. Kita harus bersukacita, jangan, Elia saya udah banyak baca firman nih berkali-kali nih dibolak-balik. Tapi kok mukanya cemetut terus, gimana tuh firmannya hidup apa kagak gitu ya. Nah kita harus happy terus ya, supaya memancarkan ciri-ciri anak kerajaan surga itu seperti inilah. Anak dipandang, anak nyaman, dan orang melihatnya juga dekat dia enak ya. Happy terus, kita nggak punya apa-apa. Tapi happy, kenapa? Ada Roh Kudus bersama kita. Ya, luar biasa Pak Bob. Tuhan Yesus memberkati Pak Bob ya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Oke, saya minta untuk Ibu Maria angkat satu pujian untuk firman-Nya. Ya, silakan. Ini Ibu Maria juga Pak Bob di Bandung juga tinggalnya. Pak Bob pasti tahu. Betul. Ya. Ini kan kembarannya kan. Haleluya. Salam Bob. Silakan. Selamat malam. Ya, tadi firman-Nya emang luar biasa ya. Kita harus bersukacita. Paulus katakan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku katakan bersukacita. Saat ini kita nyanyi betapa baiknya Tuhan ya.
Oke, kita berdendang, kita nyanyi ya, sama-sama ya. Aduh, udah sebentar. Yang kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa bahagia Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan, jiwaku diselamatkan. Haleluya. Tuhan ya. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya, baik. Haleluya. Haleluya. Ya. Luar biasa ya. Ya. Yesus baik, teramat baik ya. Masih terus kita dihidupi oleh firman supaya kita jadi pemenang. Karena iblis selalu ingin mencuri dan mencuri ya. Puji Tuhan. Ya mungkin tadi siapa yang mau bersaksi? Ibu Magda ya. Silakan Bu Magda. Bagikan kesaksian ini ada hambanya. Silakan. Ibu ini juga banyak kesaksiannya. Bu Magda suaranya nggak ada. Shalom. Ya, salam. Ya. Ya. Beberapa bulan lalu sebelum Natal, Tuhan ada bilang sama saya, hidup dari firman Tuhan. Terus saya renungkan, hidup dari firman Tuhan berarti semua perkataan yang Tuhan katakan itu. Kita hidup seperti itu, seperti yang Tuhan katakan. Puji Tuhan ya, sejak lama saya sudah praktek ya, beberapa firman yang jadi pegangan saya ya. Seperti misalnya begini, kalau saya kekurangan uang, saya ucap Kejadian 2 ayat 5. Di situ Kejadian 2 ayat 5 ditulis bahwa sekalipun Tuhan sekalipun belum ada semak, belum ada tumbuh-tumbuhan, Tuhan belum turunkan hujan, dan belum ada orang mengusahakan tanah itu, tetapi dari tanah itu ada embun yang membasahi, keluar dari tanah itu dan membasahi tanah itu. Jadi pemahaman saya begini, saya dari tanah asalnya kan, jadi saya bilang begini, kalau saya kekurangan uang, sekalipun nggak ada orang menolong, sekalipun nggak ada bantuan, tetapi dari dalam diri saya ada Roh Kudus yang membasahi saya, membasahi kehidupan saya. Terus jalan keluarnya ada aja. Tiba-tiba ada tukang tanaman borong, saya punya tanaman di kebun.
tiba-tiba teman saya lari pagi, mampir beli tanaman-tanaman saya. Ada aja jalan, tiba-tiba saya lagi tidur, ada orang ketok-ketok pintu, cari rumah. Kebetulan dekat rumah saya ada rumah mau dijual. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, selagi kamu tidur pun kamu diberkati. Jadi saya lagi tidur, diketok-ketok. Akhirnya kami dapat untung. Jadi kita untung waktu itu ya 10 juta. Lalu saya bilang lagi, engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu ya dan amin, karena Tuhan yang mengatakannya. Nah, lalu ada firman Tuhan bilang, kita diurapi, kita menjadi manusia lain. Saya praktekkan itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi saya sudah mengalami kesiram air panas, satu ceret, satu panci, 3 kali kesiram air panas. Saya ucap aja, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya pakai minyak urapan. 1 jam kemudian, saya udah sampai di Kul, bisa ikut ibadah gitu ya. Lalu saya sakit, gula darah saya sampai 565. Teman saya doa untuk saya, pakai firman Tuhan Mazmur 118 ayat 17 dan 18. Sekali-kali aku tidak akan mati, aku akan tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya. Tuhan menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Waktu saya COVID, saya juga ucap itu. Saturasi oksigen saya udah turun, udah sampai kurang dari 7. Dan saya udah di ICU, dipasang selang sana sini. Saya bisa menang karena firman Tuhan, Tuhan yang ngomong. Jadi saya ucap-ucap itu firman Tuhan. Kalau saya lagi ada masalah, saya ucap firman Tuhan Yesaya 41. Bunyinya begini. Tuhan menjadikan aku seperti papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Aku akan mengirik gunung-gunung permasalahanku dan menghancurkannya. Bukit-bukit pencobaanku pun akan kubuat seperti sekam. Aku akan menampi mereka, badai akan menyerahkan mereka, angin akan menerbangkan mereka, tetapi aku akan bersukacita di dalam Tuhan, Allah Israel. Tahu-tahu masalahnya lewat aja udah di belakang gitu. Jadi betul, kita nggak bisa dikalahkan, kita jadi manusia yang lain karena kita diurapi. Ya itu kesaksian saya antara lain, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya Ibu Ya. lagi sakit pun happy, sukacita, itulah firman menghidupi ya, menguatkan roh kita. Makanya betul kata hambanya, harus betul merenungkan firman ini dijadikan hidup supaya roh ini ada roh keperkasaan, nggak ada intimidasi, tidak ada yang menguasai kita lagi, hanya dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah yang Tuhan mau anak-anaknya ya. Dikuasai oleh firman Tuhan. Amin. Oleh perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan. Sebagai imam dia tutup perjamuan Paskahnya di kayu salib. Sebagai imam dia katakan sudah selesai. Tuhan Yesus yang mengatakan jadi sudah selesai, kutuk dosa, hukuman di neraka, sakit penyakit, kemiskinan sudah selesai. Amin. Amin. Tuhan ya. Ya sudah selesai, saat ini kita selesai. Kita hidup ini belum selesai ya. Masih di dunia ini masih bekerja. Betul Pak ya, di ladang Tuhan. Sampai nanti kita dijemput sama Bapa di surga. Puji Tuhan. Betul. Ya, puji Tuhan Tuhan yang ya. tuntaskan Kita terus sekalipun yang kita jadi tiba-tiba dipanggil. Iya, ya. Inilah semua punya karunia, masing-masing punya talenta. Talenta inilah harus hidupi di hadapan Bapa dan bertanggung jawab masing-masing. Ya, puji Tuhan. Ya, siapa lagi yang bersaksi? Pak Komingwan. Pak Komingwan nih mau bersaksi juga nih, hambanya. Ya, shalom Bu Elia Esther. Ya, luar biasa ini firman Tuhannya ya. Memang di dalam bersukacita itu nggak mudah ya. Menghadapi masalah yang ada ya sampai saat ini COVID nggak kunjung selesai ya. Tapi kita harus taat kepada firman ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Apa itu bersenantiasa? Selalu ya. Jadi kan ada Pengkhotbah 3 ya ayat 1 sampai 10. Kan segala sesuatu itu ada waktunya.
Amin. Pada waktu lahir ya, kita memperoleh cucu ya, seperti saya bahagia ya. Tetapi ketika ada kedukaan ya, adik saya meninggal, itu kan ada waktunya semuanya. Dan ketika kita berusaha juga dagang ya, ada waktunya untung ya, senang ya. Ada waktunya kita mengalami kerugian mungkin ya. Ada barang yang sisa kita harus jual, sell gitu ya, obral ya. Nah itu segala sesuatu kan, tapi saya percaya itu seizin Tuhan. Ya. Ada sebuah lagu yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Ya, harus tetap kuat jadi anak Tuhan. Ya, selain bersukacita ya, itu saya pegang Amin. selalu di Roma 12 ayat Ya. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Kita menantikan janji Tuhan, itu pasti ya dan amin. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, segala sesuatu pasti akan indah pada waktunya. Dan ayat kelanjutannya, Amin. bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Nah, kita bisa sabar menghadapi kesesakan. Ya, usaha apapun nggak bisa jalan. Ya, seperti saya sendiri, saya pelayanan pun dari tahun 2000 mulai pandemi ya, 2020 ya, itu saya udah stuck nggak melayani Tuhan dari 15 Maret. Terakhir itu saya melayani Tuhan. Tapi yang luar biasa itu Tuhan tetap memberi sukacita di dalam hidup saya. Ya. Karena Amin. saya melihat kebaikan Tuhan itu sepanjang hari itu tidak Haleluya. pernah berubah kasihnya. Ya. Dia selalu menyertai, melindungi, bahkan memberkati hidup saya. Amin. Ya. Bahkan sampai hari ini saya masih tetap sehat, saya tetap eksis. Bahkan saya bisa ibadah Zoom ya. Bahkan saya bisa melayani sampai ke luar negeri. Itu satu anugerah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu jangan membatasi segala sesuatu yang ada, yang kita lihat saat ini. Ya, kita tetap berharap menantikan janji Tuhan. Orang yang berharap menantikan janji Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati, lebih diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kita harus pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu di Mazmur 119 ayat 105 ya. Firman-Mu adalah berita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Ayo tetap bersukacita. Selain itu bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Masih tekunkah kita berdoa kepada Tuhan? Kalau orang yang masih tekun dalam berdoa, hidupnya pasti akan sukacita. Amin. Amin. Ya. Amin. Puji Saya Tuhan. sukacita banget, saya bisa kenal dengan orang-orang yang rasanya nggak mungkin buat saya kenal. Tapi luar biasa itu Tuhan bisa kirim. Tuhan bisa kirim dari luar negeri, ya. Tuhan bisa kirim dari luar pulau, ya. Dan saya percaya pasti hidup kita akan terus dipakai oleh Tuhan agar kita hidup tetap bersukacita. Amin. Ya, jangan terpuruk melihat masalah yang ada. Tapi percaya Tuhan Yesus itu pasti akan memberkati, melindungi, Amin. dan menyertai setiap hidup kita bagi yang tetap andalkan tangan Tuhan. Amin. Ya, Amin. hari ini luar biasa ya hambanya ya. Saya terberkati banget. Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang selalu berpegang pada firman Tuhan. Amin. 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 Ya, Yes. yang selalu Amin. berpegang pada firman Tuhan, dia tidak akan kekurangan. Dia tidak akan Amin. larut dalam kesedihan. Dia tidak akan Amin. putus asa. Dia tetap Amin. terus bersukacita senantiasa dalam setiap keadaan apapun. Karena di 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersukacitalah dalam pengharapan, bersukacitalah, itulah yang segala sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan. Ya, oleh kita. Bersukacitalah selalu. Ya, bersukacitalah Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan. dalam pengharapan, mengucap syukurlah dalam segala Mengucap hal. syukur. Nah ini, kalau orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal, Ya. itu pasti ada sukacita di dalam hidupnya. Amin. Amin. Ya, saya orangnya selalu bersyukur. Ada masalah apa,
yang mengipit kehidupan saya tetap bilang, terima kasih Tuhan untuk masalah yang ada. Dan saya percaya saya bisa melewati itu semua. Karena di Mazmur 23 ayat 4 ya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan ditinggalkan. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi dan memberkati hidup saya. Amin. Amin. Itu aja yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati Bu Elia Esther, kiranya tubuh Kristus ilahi terus akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Selamat malam, Tuhan Ya, berkati. betul. Ya, kita harus bersuka cita ya. Ciri-ciri anak kerajaan tadi kata hambanya. Kita kalau memang mau ditadain ciri anak kerajaan, kalau ada yang bete terus ya berarti ini belum anak kerajaan ya Pak ya Pak Bob, belum anak kerajaan ini. Betul, betul. Jadi harus bersuka cita, suka dan duka selalu bersuka cita terus ya. Karena Tuhan ini hidup, saya percaya. Oke, siapa lagi nih? Oh iya, Pak Rasman nih. Ini Pak Rasman juga. Pak Rasman, saya mau belum dengar kesaksian Pak Rasman nih. Pak Rasman, kesaksian ini juga luar biasa nih. Merangkap semuanya. Ayo Pak Rasman bagikan kesaksian. Ini kelihatannya enjoy saat ini. Saya dulu tahu Pak Rasman seperti apa dan sekarang Tuhan ubahkan dahsyat sekarang, luar biasa. Ayo Pak Rasman. Nanti lain kali, Bu. Lain kali ya, belum siap ya. Oke. Ya, Ibu Susan. Bu Susan. Halo. Mana nih Bu Susan? Nggak ada. Ripka. Halo Ripka. Belum ada. Ya. Wira. Ya, Bu. Ya, mau kesaksian? Ya, ajaib Tuhan. Amin. Saya itu kan 2 tahun yang lalu sudah direncanakan untuk Bandung. Terakhir 110 orang, tapi yang saya pergi hanya 5, Bu, termasuk saya. Jadi percaya itu kasih karunia Tuhan, saya boleh menikmati ke Bandung selama 3 hari 2 malam menginap di villa. Adiknya ibu gembala yang punya rumahnya sudah tiada. Dua-dua suami istri dan anak-anaknya sudah punya rumah semua. Rumah kosong, villa kosong dengan 5 kamar. Puji Tuhan, kita yang menikmati di sana kemarin. Saya sudah di rumah, Bu. Puji Tuhan. Pulang pergi dengan selamat. Amin. Ya. Iya, Bu Susan sebetulnya mau ikut, tapi nggak tahu kok nggak jadi itu. Haleluya. Jadi betul-betul ya rencana Tuhan ya, amin terjadi dalam hidup Amin. saya. Terima kasih Bu Elia. Iya. Ayah buat Bu Ira ya. Selamat Iya. menikmati. Iya. Yang penting nggak punya apa-apa, tapi kita bisa menikmati juga itu luar Menikmati, biasa. Iya. Ada supirnya ya kan. Ya, Jadi betul. kita tinggal duduk sampai rumah lagi. Amin. Puji Tuhan. Oke, buat Ibu Meske. Bu Meske. Selalu sukacita. Amin. Seperti yang Pak Bob bilang. Iya, puji Tuhan. Ibu Meske. Amin. Bu Meske. Bu bersaksi? Enggak. Maria. Ada kesaksian enggak? Ya, cuma Pak ini sih saya dapat peneguhan dari Pak Bob. Pak Bob. Memang ya Tuhan tanda anak kerajaan Allah bersukacita. Satu kesadaran karena kita Amin. kalau tidak ditolong sama Tuhan tuh nggak bisa apa-apa. Nah, kesadaran ini membuat kita bersukacita karena kita ada di pihak selamat, salah satunya itu. Kedua juga Roma 8 ayat 28 meneguhkan Allah turut bekerja ya baik di dalam segala hal. Nah, jadi kita nggak perlu takut. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Bersukacita itu justru Amin. akan meruntuhkan benteng-benteng penyakit, masalah apapun apa yang kata Pak Bob tadi katakan ya. Nah, salah satunya kalau kita bersukacita, Tuhan selalu ada di atas puji-pujian anak-anaknya. Nah, itu. Jadi Amin.
Saya juga dapat firman malam hari ini luar biasa peneguhan. Saya juga bersyukur Pak Bob sukacita terus, sukacita pas sekarang malam ini jadi berkat meneguhkan semua bahwa sukacita emang penting gitu ya, membuat kita awet muda, membuat kita juga happy ya. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan orang dunia akan melihat, loh kok ini tuh kok umpamanya yang udah pensiun ataupun yang udah umpamanya berhenti kerja, udah tidak berjualan, itu mereka akan melihat tetangga-tetangga. Loh ini kan dulunya jaya, tapi kenapa dia tetap bersukacita? Nah, itu kan bisa salah satu kita juga bisa jadi berkat ya bagi mereka bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan. Jadi tetaplah Pak Bob terus jadi berkat, saya jadi diberkati malam hari ini, itulah sukacita daripada Tuhan dan saya bersyukur karena emang benar itu, sukacita itu membawa kita untuk tetap bergirang, apapun yang harus dihadapi, kita memiliki Jehovah Ori Feisi, dia adalah terang dan keselamatan bagi kita. Itu aja. Amin. Amin. Ya. Tuhan ya. Ya. Amin. Inilah kesaksian bersukacita, betul sekali, tepat banget ya. Jadi nanti nggak boleh ingat ya, kalau nggak ada yang bersukacita, ingat Pak Bob. Ingat Pak Bob. Oh iya, aku ini lagi bete, nggak boleh, harus bersyukur. Dia, misalkan ada sesuatu yang diizinkan, ya, sesuatu kenapa? Karena itulah Tuhan izinkan untuk diuji iman kita. Ya, jangan kata tadi Pak Bob bilang Pak Bob bilang, jangan kita lagi diberkati kita sukacita, bukan itu. Memang betul bukan itu. Itu ada bagiannya, tapi bagaimana roh sukacita yang dari Allah pure ya, ada tidak ada tuh sukacita, selalu mengucap syukur, tidak pernah ngomel, tidak pernah bersungut ya. Yang ada memuliakan nama Dia. Nah, ini yang Tuhan mau ya. Kalau soal berkat itu bonus daripada Tuhan ya. Jadi apapun sih yang saat ini akhir zaman yang diinginkan, ya semua akan ditinggal kalau Tuhan datang. Makanya kita ini sedang berjaga-jaga, ya. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita tertinggal. Amin saja ya. Tertinggal, benar-benar tertinggal. Karena semua hamba-hamba Tuhan bicara tentang kedatangan Tuhan sampai ada anak kecil katanya Tuhan berbicara. Tuhan mau datang sudah di langit-langit katanya, mau jemput umatnya, tapi yang dijemput itu enggak banyak ya, banyak yang tertinggal. Nah, ini dia kita saat ini ya, harus bersukacita terus, amin, supaya kita tidak tertinggal, diselamatkan, amin. Karena ini firman Tuhan mengasihi kita lewat hambanya Pak Bob ini, supaya kita terus ya bersukacita dalam suka dan duka, selalu bersukacita. Amin. Ya, Pak Rasman mana? Angkat satu pujian. Nanti doa syafaat saya minta ini ya, minta Ibu Maria doa syafaat ya. Ya, nanti Bu Maria doa syafaat. Ya, kita nyanyikan lagu Semua Baik. Semua baik, telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi, kau jadikan hidupku berarti. Saya serahkan berdoa syafaat.
Mari Bapak Ibu, kita satukan hati untuk kita bersiap. Aba Yehova kita, Yehova Roilo Eksa, Yehova Usi Umagini, Yehova Ori Peisi, Yehova Adonai Elohim Sebaot. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih pada malam hari ini Engkau sudah memberkati kami semua. Berkati hamba-Mu Pak Bob, pakai dia terus lebih lagi untuk memancarkan sinar-Mu sehingga semua yang digembalakan maupun dimanapun hamba-Mu ini berada senantiasa terus menyebarkan terang-Mu Tuhan sehingga sungguh dapat terobosan setiap orang-orang yang mendengarnya sehingga sungguh ada kekuatan pemenang hamba-Mu sinar Tuhan memenuhi hamba-Mu ini. Berkati seluruh keluarganya, biar semuanya selalu berhasil dalam segala Amin. Amin. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi bersinar, menerangi, itu menerobos bersama Engkau untuk masuk di dalam setiap jiwa-jiwa, terus Tuhan dimenangkan untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih saat ini kami berdoa, Bapa untuk seluruh hamba-hamba-Mu, dimanapun Tuhan hamba-Mu berada, biarlah kekuatan daripada Allah terus turun, sehingga sampaikan itu biar datangnya semua berasal daripada Engkau, sehingga seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan imannya tetap teguh, tidak runtuh, tetapi tetap Tuhan mengiringi Engkau, mengikuti apa menjadi kehendak Engkau, mendengar suara Engkau. Ya 7 roh Allah terus ada di dalam setiap hamba-hamba-Mu ini, sehingga sungguh menjadi terang, menerangi Tuhan umat-Mu untuk diadopsi, untuk memuliakan nama Engkau. Kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu dalam tangan Engkau, percaya Engkau sendiri akan memimpin mereka terus naik dan tidak turun. Bapa, begitu kami berdoa untuk seluruh yang saat ini Bapak banyak hal yang mungkin dihadapi Bapak, baik suka duka maupun permasalahan kehidupan. Kalaupun mereka ya Bapak di dalam kebanyakan hal yang mulai menjauh daripada Engkau, hamba mohon biarkan Engkau tarik kembali, biarlah mereka boleh kuat sehingga sungguh dia kembali kepada Engkau. Istimewa dapat mengatasi semua permasalahan yang harus dihadapi, karena kami percaya Roh Kudus yang akan terus menuntun setiap mereka. Jangan biarkan satupun Tuhan lengah di dalam pencobaan, tetapi ada kekuatan Roh Allah terus menyinari setiap umat-Mu ini Bapak, yang di dalam permasalahan, di dalam pergumulan, di dalam kesedihan, di dalam kesakitan, di dalam permasalahan apapun yang ada, Engkau turut bekerja, dan kami percaya energi dari surga terus menyinari, terus masuk di dalam setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang di dalam bermasalah, terus Tuhan memadatkan, menguatkan, meneguhkan, sehingga dia boleh tampil kembali bersinar Tuhan di hadapan Engkau, sehingga umat-Mu ini boleh kembali ya Bapak, sehingga dia ada kekuatan Bapak yang berasal daripada Engkau, karena Engkau sumber kekuatan bagi setiap gereja-Mu, bagi setiap umat-Mu ya Bapak. Maka dari itu kami percaya mereka akan menjadi kuat, mereka akan menjadi kembali kepada Engkau, bahkan teristimewa mereka akan menjadi indah pada waktunya. Pak, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami ini, Bapak, kami berkati Pak Jokowi, Tuhan wakilnya maupun jajaran aparat, ya Bapak, dari atas sampai ke bawah, Bapak, biar hikmat-Mu yang menuntun setiap mereka, sehingga mereka Tuhan menuntun dengan takut akan Engkau. Biar Bapak tuntunan daripada Roh Kudus terus masuk di dalam kehidupan setiap mereka, dan kami percaya Bapak, Engkau sendiri akan mengendalikan bangsa ini Tuhan, untuk menjadi pemuji penyembah kepada Engkau. Biar roh pertobatan ya Bapak, hujan Roh Kudus, hujan keselamatan tercurah ya Bapak untuk bangsa kami ini ya Bapak, untuk seluruh Tuhan aparat ya Bapak, pemerintahan semua tercurah ya Bapak, sehingga ditenggelamkan dan kuasa Roh Kudus-Mu, api-Mu terus bersinar ya Bapak, sehingga seluruh bangsa ini Tuhan boleh memuliakan Engkau dan boleh diselamatkan tubuh roh jiwanya Bapak. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih, berkati Bapak hamba-hamba-Mu yang melayani, begitupun di seluruh tim ya Bapak di
persekutuan tubuh ilahi ini untuk hambanya yaitu Elia ya Bapa, biar terus Roh Allah terus menerobos terus ya Bapa, sehingga sungguh ada satu kesatuan unity yang kudus di dalam Engkau, sehingga sungguh Tuhan hamba-Mu ini terus bersinar ya Bapa. Kau memberkati seluruh ya Bapa yang satu tim ini ya Bapa terus dipakai secara luar biasa. Aba Yehova kita, kami bersyukur dan terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa yang sedang mengalami ya Bapa, yaitu ya Bapa kemalangan demi kemalangan Tuhan, mengalami Tuhan kebakaran, mengalami segala kesakitan. Biarkanlah Bapa Engkau belas kasihan itu atas setiap mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau penolong yang ajaib. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat segala campur tangan Engkau dalam segala perkara, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Kami serahkan semua persoalan doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan Engkau, Aba Yehova kita. Kami serahkan dan mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus Masiah Elohim, haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, saya minta untuk Pak Bob ya, doa berkat ya Pak Bob ya. Kita Baik. ya, doa berkat ya Pak Bob ya. Ya, mari saudara. Oke. Baik. Kita berdoa. Amin. Malam ini kami merasakan kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau hadir, terima kasih Bapa. Dan saat ini kami tahu Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat terbaik untuk setiap kami. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan tersenyum melihat engkau, karena engkau begitu rindu dan tetap bersuka cita di dalam firman-Nya. Karena itu Tuhan berkata, aku mengasihimu anakku, aku senantiasa menggendongmu sampai masa putih rambutmu. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan saat ini langit terbuka. Tuhan mencurahkan dari perbendaharaannya yang melimpah berkat atasmu, atas keluargamu, atas anak cucumu, pekerjaanmu, pelayananmu, usahamu, apapun yang kau lakukan, Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih buat pelayanan Pak Bob. Terima Pastor, kasih ya. Bu Elia Tuhan Esther. berkati pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih. God bless. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Luar biasa. Ketemu kembali. Iya, Oke, God bless. Tuhan berkati. God bless. Tuhan berkati. Terima kasih.